A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala manin tahasa litalbi mudabbirihi fantahi ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbihun wa init ma'ana ilal adami sarfi fahuwa mu'attilun au ila mawjudin wa atarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhidun fal ajzu an idrakun kama qalahu as-siddiqil akbari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan diceritakan orang. Hikayahnya berarti dicerita. Wa hukiya, dan dihikayahkan orang. Daripada temanggi hikayah an imamina asy-Syafi'i, daripada imam kita asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berridha li Allah untuknya Imam Syafi'i. Annahu qala, sesungguhnya Imam Syafi'i itu berkata, ianya Imam Syafi'i. Putar temanukun le Imam Syafi'i man intahasa, menyota kedita sambung manin tahasa, karenanya adalah hamzah wasal tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Kan? Ya. Manin tahasa li talbi mudabbirihi, bermula siman yang bangkit ia nyaman ataupun yang terbangun. Lebih cocok bangkit mata. Bermula siman yang bangkit ia nyaman li talbi mudabbirihi, bagi mencari Tuhan nyaman. Fantahi ila mawjudin, maka sampai ia nyaman kepada yang mawjud. Yantahi ilaihi fikruhu, yang berhentilah ilaihi kepadanya yang mawjud, fikruhu oleh pikiran nyaman. Fahuwa musyabbihun, niscaya maka bermula dia nyaman itu orang yang menyerupakan Allah. Tulis Jumakna 3 ada surah ini. Wa ini tuma'ana ilal adami sarfi, dan jika tetap ia nyaman ila adam, kepada tiada saraf. Gimana bermakna saraf? Gimana bermakna saraf? Kepada tiada berpaling. Sarfun, jika kalau mana lain sarfun bertanah ubah, kering. Sarfun, perubahan, pemecatan, murni, tidak bercampur, jelas, mutlak. Mutlak betul. Ataupun sebenarnya. Dan jika tetap ia nyaman kepada tiada yang sebenarnya, ataupun yang mutlak, ataupun yang jelas, fahuwa mu'attilun, niscaya maka bermula dia nyaman itu mu'attilun, itu orang yang bodoh, ataupun kalau istilah bahasa keren hari ini, orang ateis. Orang ateis. Puan ateis ke? Ateis, ya. Kaileh? Au ila mawjudin, ataupun kepada yang mawjud. Tetap ia nyaman kepada yang mawjud. Wa atarafa, dan mengakui ia nyaman bil ajzi, dengan lemah. Daripada lemah.
an idrakihi, daripada memperdapatkannya yang mewujud, fahuwa muwahidun, maka bermula dia nyaman itu orang yang bertauhid. Maka bermula dia nyaman itu orang yang bertauhid. Ya. Hai tunggu ilikat kala gepegah, termasuk nekun le Abu Ishaq al-Isfirani, jamaah ahlul kebenaran, ahli kebenaran, kagehimpun oleh urangnya di dalam tauhid dalam dua buah kalimat. Tauhidnya gepesapat dalam dua buah kalimat sahaja. Toh kalimat yang pertama, setiap sesuatu yang tergambarkan di dalam fikiran kitanya, nyan Allah Ta'ala kan lagian. Menyo tergambarkan Allah Ta'ala muna, maka Allah Ta'ala bukan demikian. Nyan yang pertama. Yang kedua, kita itu meyakini yang bahwasanya zat Allah Ta'ala tidak serupa dengan zat apapun. Kailah. Dan juga kita itu meyakini Allah Ta'ala itu punya sifat-sifat. Nyan lagi nyan hai tunggu himpunan tauhid di dalam dua kalimat. Sehingga ada satu cerita daripada imam kita, Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i pernah berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Nyokun Imam Syafi'i. Kibana kula Imam Syafi'i? Manin tahasa li talbin mudabbirihi, fantahi ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbihun. Kula Imam Syafi'i, si berangkasa orang yang ibadah yang minta Tuhan. Mana ibadah yang minta Tuhan? Ikrahkan fikiran ini sedot kiban Tuhannya. Kongkah? Berarti dikerahkan fikiran ini untuk yang minta Tuhan. Maka sampailah awak minta sampailah fikirannya kepada yang mewujud. Berarti Tuhan mana Tuhan. Yang mana ba'watanya berhenti pikirannya itu pada yang mewujud. Berarti sama dengan imita Tuhan. Ipikir je Tuhan berarti mana-mana Tuhan, mana-mana. Tuhan merupakan berarti lagenya Tuhan. Lagi yang merupakan lagenya Tuhan. Lang pikiran ni. Hinang tidong. Bak yang mewujudnya, bak lagi yang bukan lagenya Tuhan. Maka tahukanlah orang itu adalah orang yang musyabbihat. Orang yang sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya baik yak pakai antina getanya untuk yak minta kiban Tuhan. Awak kali dah fikir dia tam truk mana Tuhan terbayang lautak katanya. Maka tahukanlah nyan urang yang merupak lagi nyan musyabbihun, urang yang menyerupakan Allah, mujasimah ya. Kai serupakan Allah, kai berbentuk Allah. Hai puno kamu pu lautak ni. Lawan pikiran di kamu pun. Maka hantuk. Namu apa maksud ji? Terbayang masa bunuh. Allah Ta'ala berarti mendengar. Tanpa kena fikir dia. Tam merumpuk. Nan sagai merumpuk. Ukanya hana merumpuk oleh. Berarti laginya ti Allah. Nyan tahukanlah. Munyo laginya. Nyan adalah orang yang menyerupakan Allah. Nyan dalam pikiran di bunuh. Nyan sokun. Imam Syafi'i. Kata apa? Ka belum? Ka. Oleh yang kedua, seandainya tetap pikiran ji, awak minta Tuhan ni fikir, setat, tetap pikirannya kepada tiada, hana merumpuk. Tapi fikir hana merumpuk, hana berarti Allah nya. Laginya yang merumpuk bagi tetap pikiran ji kepada tiada. Maka tahukanlah dia itu orang yang mu'attilun. Orang yang hana Tuhan yang orang yang ateis. Hana Tuhan. Ya, ateis itu fikir dia karena bunuh kepegah Allah Taala menekan. Sehingga udah fikir hana ada merupa Allah. Hana Allah bagi. Berarti sama dengan orang itu adalah orang yang tidak punya Tuhan. Kengkai leh. Manku salah mantu. Hana salah, na yang betul. Kibaya betul. Ni kelai Muzafi. Bila bedah sidra orang dikerahkan untuk yak minta Tuhan,
Ipikir kiban Tuhan isedot. Kaya kan? Kemudian merumpak tu kepada yang mawjud. Oh Tuhan mana Tuhan? Kiban Tuhan Allah wujud bila makan hana tempat. Bila jihad tanpa arah. Bila zaman tanpa masa. Ya kan? Hana dikaitkan dengan masa. Kaya kan? Onian berarti Allah Ta'ala melihat dengan tanpa mata. Mendengar dengan tanpa telinga. Berbicara dengan tanpa mulut. Merumpak berarti Allah Ta'ala kuasa. Mawjud Allah Ta'ala. Yang merumpak ahnan. Dan diakui lagi. Yang bahawasanya dia itu lemah dengan yang mawjud. Berarti untuk dipikir hakikat Allah Ta'ala kiban, dia itu tidak sanggup dipikir. Berarti yang rupa badih kiban. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bersih Allah daripada sifat kekurangan. Laginya ni rupa kiban. Allah Ta'ala ada. Tapi tidak punya tempat. Tetapi tidak punya tidak punya arah. Berarti Allah Ta'ala kan ra'unun. Kan wi. Kan kanan. Hana jara. Hana aki. Maka laginya ni rupa ini. Berarti Allah mawjud. Berarti dengan sifat kesempurnaan mandu dengan sifat 20-nya merumpak. Sedangkan diakui latih yang sebenarnya hakikat Allah ini mengakui lemah. Han sanggup untuk merumpak adanya. Han sanggup untuk merumpak adanya. Maka orang itulah orang yang muwahhidun. Orang yang mengesahkan Allah. Yang orang yang bertauhid. Gimana orang yang bertauhid? Bedah orangnya. Fi khalqillah, tafakkuru fi khalqillah, fikir pada ciptaan Allah. Sehingga orang fikir-fikir bab ciptaan Allah, bab makhluknya, langit, bumi, fikir hinan, maka nampaklah Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu dan mampu untuk melakukan sesuatu, dan hana sama dengan makhluk, mukhalafah lil hawadis, laisa kamislihi syai'un. Laginya merumpak. Sedangkan yang kiban hakikat Allah hai rupa je, dan diakui dalam arti tetap sampai kapanpun dia tidak akan tahu bagaimana hakikat Allah. Maka tahukanlah orang itu orang yang bertauhid. Laginya yang bertauhid. Ya, lagi tanya orang. Orang dia tak akui Allah Ta'ala nak. Ya itu ke tanya. Tapi kiban hakikat Allah, handa dah hakikat Allah kiban. Yang sebenarnya bentuk Allah. Menyatakan bentuk untuk kerana bentuk. Yang sebenarnya Allah itu bagaimana, kita tidak tahu. Bagaimana juga yang kita tahu, kita mengenal Allah dengan sifatnya. Wujud Allah Ta'ala ada. Qidam. Baqa. Mukhalafatul hadis. Dengan sifat kita mengenal Allah. Bukan dengan zatnya. Sehingga sesuai dengan la tafakkuru fi zatillah. Hang berfikir bab zat Allah Ta'ala. Hang berfikir bab zat Allah. Yang dipikir pada ciptaan Allah. Kamu hoi leh, maka leheboh. Kesimpulan itu. Orang yang minta Allah kemudian merupok laginya Allah yang sebenarnya, maka nyan adalah orang yang kamu serupa Allah. Orang yang minta Allah kemudian hana merupok hai rupok membacut pikiban Allah. Mengentifur Allah hai rupa, maka dia itu orang yang tidak punya Tuhan, ateis. Orang yang mencari Allah, memikirkan berarti tentang bagaimana Allah, sehingga dia mendapatkan Allah Ta'ala begini. Akan tapi dia mengakui hakikat Allah yang sebenarnya bukan demikian. Mana bukan demikian tu? Hantruk hakikat Allah. Hakikat Allah. Hanya itu Allah haji dengan sifat nyolah orang yang gelap, orang yang mutauhid. Jadi dia akui lemah untuk tahu Allah yang sebenarnya. Maka fal ajzu an darkil idraki idrakun. Maka bermula lemah daripada memperdapatkan idrak, itu idrak. Maka bermula lemah daripada memperdapatkan idrak, itu idrak. Kama qalahu as-siddiq, sebagaimana barang telah berkata akannya oleh Siddiq Al-Akbar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Sedangkan bunuh getanya lemah, hantar rumpuk kiban hakikat Allah, maka itulah yang idrak, kira juga memperdapatkan. Namun pun bunuh getanya gui sedot Allah, mana gui sedot buta doa kiban Allah. Iaitulah dengan
dengan sifat. Sedangkan kita tak akui kelemahan kitanya, han merupakan kiban hakikat Allah yang sebenarnya. Maka lemah daripada mengetahui hakikat Allah yang sebenarnya, maka tahukalah itu idrak kira kita orang yang merupakan, sehingga gus tempel kita nyonya orang yang mutauhid, orang yang menganggap Allah Ta'ala itu esa. Nama pun kira-kira mumpung nya ingat yo. So kun Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Ya. Onian masalah mengenai tentang lemah daripada mendapatkan hakikat Allah yang kira pendapat saukun. Nyan adalah kun Abu Bakar As-Siddiq. Nya kena As-Siddiq ya. As-Siddiq Akbar. Berarti Abu Bakar kan? Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Qala ba'dul arifin, telah berkata oleh sebahagian orang yang arifin. So arifin, kenan orang yang arifin. Arifinnya adalah orang yang sudah mengenal Allah. Yang orang arifin kekun. Kenakan al-arif billah. Kena gelar bahasa kita al-arif billah. Dan orang yang mengenal Allah. Kagdoh kaya Allah. Kagturi Allah. Lebih daripada turi kita yang orang yang biasa. Kaileh. Berkata oleh sebahagian orang yang arifin, subhana man radhiya fi ma'rifatihi, maha suci siman. Mana simana Allah yang ridha ianya Allah pada mengenalnya, bil ajzi, dengan lemah daripada mengenalnya. Gekul sebahagian orang yang arif billah, orang yang kadri Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah yang ridha pada mengenalnya dengan lemah daripada mengenal hakikatnya. Berarti getanya tatuah Allah minta sedot, akan tetapi bersih ataupun hantuk tingkat untuk taturi kiban Allah yang sebenarnya. Pajancit sehingga ahwatan buka hijab di ura kiamat bagi orang yang beruntung, hinan merumpak bati nadru ila wajhikal karim, merumpak kalan zat Allah Ta'ala di dalam syurga, ba ura Jumaat, yang mana merumpak kalan zat Allah Ta'ala ba ura Jumaatnya hanale nikmat yang lebih lezat daripadanya. Sehingga dalam syurga raya tak tak nikmat. Kayo makanan yang hanton tak pajuh dalam dunia hawa tu nah. Minuman yang hantam tajib dalam dunia, bahkan kepaharim dalam dunia, hidih tengok tanah jib dan syurga hawa tu nah. Dan gebijib. Kayo kan? Olehnya hinai dunia lebih daripada puk boh hanjim kawin, hidih truk murbai boh jib kawin. Bahkan budia dari enam perawan tabe-tabe, enam budia dari ada tawatak murbai go tetap perawan tabe-tabe. Dan jaju dia. Jaju. Kalau lagi orang yang mesti tiga watak kah dia mesti. Kau kan? Munyo singgah ura kiamat. Budia dari perawan tabe-tabe. Kau kan? Tempat cukup mewah gejuk li Allah. Nyan nikmat. Akan tetapi nikmat singgah yang paling lezat di ura kiamat merumpak kalan bati zat Allah Ta'ala. Yang singgah nikmat paling raya. Gadoh hana ratha je lain, hana nikmat lain le munyo kali tarupok kalan zat mana hai lain pu hana terasa nikmat kerana lezat tak that kengkai le ka nyan lagi nyan ka wa qala Junaid, dan telah berkata oleh Junaid wallahu, demi Allah, kamu sumpah legaknya. Demi Allah, ma'arifallaha illa Allah, tidak mengenal akan Allah illa Allah, kecuali oleh Allah. Yang kata nekun oleh Junaid, Imam Junaid. Nekun legaknya demi Allah, demi sumpah. Demi Allah. Hana sotu'ah Allah, hana soturi Allah, melainkan Allah. Makanya hakikat Allah nyan kiban nyo hana sodepu. Tekedi na urang ya pegah Allah Ta'ala mena Allah Ta'ala.
menoi pegah orang. Nyan tahukanlah dia itu adalah orang yang sudah menyerupakan Allah. Ma'arafallah illa Allah. Tidak mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang mengenalnya. Yang tu hakikat Allah. Kibancit getanya batas sagai caturi Allah dengan sifat kesempurnaan yang naba Allah. Makanya wajib tak akui Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih daripada sifat kekurangan. Nama pun kira-kira? Ya, nyan lagi yan. Wa amma iman, dan adapun bermula iman bi wahdaniyatihi tabaraka wa ta'ala. Adapun bermula iman dengan esanya Allah tabaraka wa ta'ala, fahuwa niscaya maka bermula dianya iman an ta'lama annahu munfaridun bil milki, akan bahawa engkau yakinkan akan bahawa sesungguhnya Allah itu yang terasing dengan milik, wa tadbir, dan dengan mengatur, wahidun fi zatihi, esanya Allah, esa Allah pada zatnya Allah, wahidun fi sifatihi, esa pada sifatnya Allah, wahidun fi af'alihi, esa pada perbuatan Allah, wahidun fi aqwalihi subhanahu wa ta'ala, esa pada perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman kibancik kita beriman nunggu. Kayo. Kibancik beriman. Yo ingat. Beriman dengan Allah. Beriman dengan wahdaniyah Allah, dengan esa Allah adalah. Kibancik beriman dengan esa Allah. Beriman dengan Allah Ta'ala lah esa. Kayo kan? Kiban maksudnya? Maksudnya adalah kita itu meyakini dengan seyakin-yakinnya yang bahwasanya Allah Ta'ala itu sendiri dalam kepemilikan. Maknanya, nyo bena yang kana dalam dunianya, nyo mandu milik Allah. Hana yang musyarikat dengan Allah. Hana yang lain yang tukang pegang selain Allah. Sendiri Allah dengan kepemilikan. Begitu juga dalam mengurusi, dalam mengatur alam semestanya, makhluknya yang dipegang oleh Allah, nyo Allah lah sidra saja, hana payah angun. Laginya tak yakin dengan esa Allah. Kengkau pun milih. Berarti mana esa Allah? Allah memiliki semuanya. Tak yakin dengan Allah yang milik mandum, yang menciptakan makhluk mandum Allah. Dan juga kita meyakini yang bahwasanya yang mengatur semua makhluk adalah Allah, sendiri Allah. Di mana rundayang? Hai tunggu nago malaikat yang tukang bantu Allah. Malaikat kan gebantu Allah. Malaikatnya siapa God? Allah. Malaikatnya adalah getunaikan perintah Allah, geyu oleh Allah. Bukan maknanya Allah Ta'ala membutuhkan kepada pembantu. Hana. Ada hana ciptakan malaikat. Li Allah Ta'ala gepegat berarti gato kera gemandu. Ya mandu. Dan juga malaikatnya menyokong karena izin Allah, karena perintah daripada Allah, hana dia berbuat. Sama dengan kesimpulannya, walaupun Allah telah menciptakan malaikat, malaikatnya bukan pembantu Allah. Kibancin, justru malaikatnya Allah yang diciptakan oleh Allah, memang gato oleh Allah. Sama dengan kesimpulannya, Allah Ta'ala lah yang mengatur semuanya. Hai tu malaikat suatu Allah. Makanya baik terbayang lagi tu. Berarti Allah Ta'ala membutuhkan kengan sebagai ciptakan malaikat. Mereka kan genyang gerak oleh Allah. Kaya? Yang atur malaikat tu Allah. Yang atur malaikat Allah. Makanya tetap berarti kembali kepada dasar Allah Ta'ala itu sendiri dalam mengatur alam semesta ini, dan juga Allah lah sendiri dalam memiliki alam semesta ini. Kau pun boleh lagi yang teryakin dalam hati nyan cara beriman dengan wahdaniyah Allah. Nampak? Ya, nyamanan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi. Nyokon sambung hadis. Berarti katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi. Ilikut ditanya oleh malaikat Jibril. Bak Nabi, ya mana malaikat Jibril nu perparong dengan malaikat? Ya Muhammad. Kiban pun ditanya oleh malaikat Jibril. Akhbirni anil
iman ya kan? Pak iman oh. Akhbirni anil Islam hai. Berarti ni jawab oleh Nabi anta syahada alla ilaha illallah. Berarti engkau bersaksi bahawa hanya Tuhan selain Allah kan? Kemudian engkau dirikan sembahyang, engkau membayar zakat. Kan? Kemudian ditayang habis tayang yang mandum sampai terus haji ni jauh oleh Nabi, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, nabi tebak kamu, nabi tebak long. Kiban imannya ni jawab oleh Nabi, iman adalah beriman dengan antuk minabillah, engkau beriman dengan Allah wa malaikati, dan engkau beriman dengan kitab, dengan malaikat Allah. Nyan hadis Nabi. Pakaian dia berkata jam'on malakun. Berarti malaikahnya adalah jamak daripada malakun. Wahum saw malaikat bi ahlam saw malaikat kun malaikat. Wahum dan bermula mereka itu malaikat ajsamu uluiyah musyakkilatun bima sya'u minal ashkal. Bermula mereka itu malaikat, itu bentuk-bentuk yang mulia. Musyakkilah yang berubah ianya bentuk, bima sya'u dengan apa saja yang menghendaki oleh mereka, minal ashkal daripada segala bentuk-bentuk. Ya, kah? Nya takrif malaikat. Kiban yang kun malaikat. Yang kun malaikat adalah bentuk yang mulia, yang mana bisa berubah-ubah sesuai dengan yang dikendakinya daripada bentuk-bentuk. Makanya malaikat tungku nyo adalah satu makhluk yang berbentuk yang juga mengandung kemuliaan. Bentuk yang mulia. Bentuk jisim, jasad yang mulia, yang mana bisa berubah-ubah. Makanya malaikat dia berupa ke bayang galak. Makanya yang kejadian hino awatan dijak tayang mbak Nabi, malaikatnya ne berupa dengan sedera orang agam. Makanya malaikat dia berupa macam-macam. Mesti berupa dengan sejenis nyo hanagasa memang lagi kan. Mesti sejenis binatang mesti berupa mesti ke kameng mesti. Jut. Memang lagi kan malaikat. Jadi berupa kiban yang kendaki. Berupa kepada orang yang biasa. Jut. Makanya kadang-kadang katanya trap lewat tanpa tak sadari dan lewat sigalet menan urang ke macam dia kalau akan mau nyan bisa jadi dua. Mereka malaikat jin. Kayo? Malaikat nu dia berupa gurung jut. Kayo kan? Jut. Apa ke begah? Malaikat adalah satu bentuk yang mulia yang bisa merubahkan bentuk dirinya sesuai dengan yang dikehendaki. Makanya gejak lah bentuk apapun mesti gak pedera ke mesti bentuk lain. Benar. Kadang-kadang cik gepu bentuk ke tidra urang, gepu rupahi lagi jut. Ini memang lagi yang keinginan. Nyo malaikat. Orang yang menyangkut dengan masalah beriman dengan malaikat, kiban maknanya? Wa makna imanil bihim, dan bermula makna beriman dengan mereka itu malaikat, at-tasdiqu biwujudihim, itu membenarkan dengan wujud mereka itu membenarkan dengan wujud mereka itu. Wa bi annahum, dan dengan bahawa sungguh mereka itu kama, itu sebagaimana barang wasifahumullahu ta'ala, itu yang telah mensifatkan, sebagaimana barang yang telah mensifatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala biqaulihi, dengan katanya Allah, ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Baik tanya tabir rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah kali kepegah kiban cara beriman kepada Allah kan? Iman kepada malaikat. Tanya untuk adik-adik dia tanya. Iman kepada malaikatnya kiban bang. Kan? Ataupun kara zombut, iman kepada malaikatnya kiban nunggu. Maka jawab, makna iman kepada malaikat adalah membenarkan dengan ada mereka itu malaikat. Berarti tak yakin lagi kita yang malaikatnya walaupun kita yang hang dia
Kita itu meyakini akan adanya para malaikat. Yang makna beriman dengan malaikat. Dan kita itu meyakini yang bahwasanya malaikat itu adalah hamba yang mulia. Sebagaimana yang langsung dipegah kira oleh Allah dalam Al-Quran, ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Berarti lagi yang cara beriman dengan malaikat. Tak yakini malaikatnya dan malaikatnya adalah hamba yang mulia. Lagi yang cara beriman dengan malaikat. Kabeh. Hang apa ya hak kedeh ya fikir-fikir pula cuma tipu tak guys. Tahu, berarti malaikatnya dan juga malaikatnya adalah makhluk yang mulia. Kabeh. Lagi yang cara beriman dengan malaikat. Wa'lamu dan ketahui olehmu annal malaikatar rahman alaihimussalam. Ketahui olehmu akan bahawa sungguhnya malaikat Allah yang sabit di atas mereka itu malaikat assalam itu sejahtera, khalaqahumullahu jalla jalaluh, yang telah menciptakan akan mereka itu oleh Allah jalla jalaluh, wa azza sultanuhu, yang matang sifat Allah ti jalla jalla kanyo yang agung kanyo kan, jalla jalaluh, yang agunglah ketinggiannya Allah. Olehnya ni yang aziz juga menan, yang perkasalah, berarti kerajaannya Allah. Min nurihi itu sabit daripada cahaya, biqaulihi dengan katanya Allah kun. Dengan katanya Allah kun. Dari bertatupu le kita yang hai tungku. Bertayakin le kita yang bahwasanya malaikat Allah tersebut, malaikat yang dijadikan oleh Allah tersebut dijadikan oleh Allah daripada nur, daripada cahaya. Tegeri narun tanya daripada aja malaikat, daripada cahaya. Berarti malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya dengan kata Allah kun. Nama pun kata Allah kun. Yang kali taplah makna kun fayakun ni pai. Kan maknanya Allah lagu kun jadi, maka jadi kan menan. Bagaimana juga itu hanya menjadi kinayah untuk begitu cepatnya terjadi. Bila Allah berkehendak, maka kuasa Allah di atas muafakat iradah Allah, maka jadilah sesuatu. Allah kehendak ingin menjadikan sesuatu, maka kudrah Allah di atas muafakat iradah, jadilah sesuatu itu. Maka Allah Ta'ala menancit, dijadikan malaikat daripada cahaya, menanda kehendak Allah, jid malaikat, maka jid. Jadilah, maka jadi. Langsung. Kan makna gakun, menyagakan oleh Allah, maka kamu membutuhkan kepada alat, itulah perkataan, kamu membutuhkan kepada waktunya hana menan. Allah lah inginkan sesuatu terjadi, maka langsung terjadi sesuatunya. Makanya malaikat letak. Malaikat letak sampai ke pegah malaikat awatai kita tatung ismayang nyo mekruh bati ismayang kita tersampuh nganija pekan karena setiap satu tetes air bekasan daripada wuduk jadi seorang malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang mana malaikat itu meminta ampun beristighfar untuk orang yang berwuduk itu. Olehnya nalam ke pegah bati amin. Lafai amin, nyan amin berarti pada bawah kalimat, pada bawah huruf aminon, setiap daripada satu huruf maka diciptakan oleh Allah bagi urungkeun amin seorang malaikat aminon, ti amin pada bawah huruf amin, hamzah hinan ka pada bawah ka kayo kan, sehingga diciptakan malaikat oleh Allah. Olehnya macam jumlah tentang hikmah kun berarti at-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibah. At-tahiyah mubarakah at-taibah, nakisah kenan nakisah pai tentang berarti at-tahiyatnya puta berarti sibak bak kaye dan juga ticem dan juga kolam. Maka di saat kita kun at-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah, maka cicem yang naicung bak kaye bedah cicemnya ni yak mana hidai bakrung, kemudian cicemnya ni iklam kedai ucam bakai, digerepak sayup, pati ubena tetesan daripada air buno yang naba sayup ji, bak bulai ji, maka diciptakan berarti seorang malaikat yang hikmah katakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Maka kalau kejadi le malaikatnya menan, makanya nak pegah malaikatnya dijadikan oleh Allah daripada cahaya dengan
kata Allah kun. Makna kata Allah kun, di saat Allah ingin menjadikan malaikat, maka langsung ada malaikat. Kau ka. Wala yuhsa adaduhum, dan tidak dihitungkan akan bilangan mereka itu illa Allahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sanggup menghitung akan bilangan mereka itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikatnya nuku hai bilang. Kok jai malaikat. Kan ribu malaikat. Lagi punya kalau lagi cerita pun kan ribu malaikat. Ratusan ribu lebih bahkan. Hantu duduk ju. Dia kata pegah ratusan ribu kamu duduk. Nyo kali pegah hampa oh. Berarti hana soal hitung dupna bilangan malaikat kecuali Allah sendiri. Berarti yang tudum padumdra malaikat di dalam dunia nyo hanya Allah. Cuma yang wajib kita ketahui malaikat itu ada 10. Yang wajib tu puang. Yang berarti bos-bos malaikatnya. Yang 10 dra malaikat beserta dengan but-butnya, nyo wajib kita tu puang. Sedangkan keyakinan kita nyo malaikat itu sangat banyak dan ada, dan tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah. Wahum, dan bermula mereka itu anwa'un mutafarriqah. Itu pembahagian ataupun macam-macam yang berbeza. Nok-nok yang berbeda-beda. Dan juga malaikatnya bermacam-macam model nah. Beda-beda malaikatnya. Mutafarriqah, bermacam-macam, berkelompok-kelompok, beda-beda. Sehingga zukira, diceritakan orang, nak cerita. Anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim, bahawa sesungguh sebahagian daripada keajaiban barang yang dicipta oleh Allah fihim pada mereka itu malaikat. Malakan itu seorang malaikat, nisfuhu minan nar, yang bermula setengahnya malaikat itu daripada api, wa nisfuhu minas salji, dan setengahnya daripada salju. Mamputa yang jid kepada ajaib, falan naru tazibul salja, maka tidak adalah api itu yang mencairkan salju. Wala salju yadfi'un nar, dan tidak adalah salju itu yang memadamkan api. Wahwa, dan bermula dianya malaikat. Yusabbihullah, itu yang bertasbih ia akan Allah Ta'ala. Wa yuqaddisu, dan menyucikan ia akannya Allah. Wa yumajjiduhu, dan memuji ia akannya Allah, mengagungkan ia akannya Allah. Wa yuwahiduhu, dan mengesahkan ia akannya Allah. Wa yaqulu fi kalamihi, dan berkata ia pada ucapannya. Firmankan Allahumma ya man allafa baina salji wan nar. Ya Allah, ya Allah, wahai yang dapat menjinakkan di antara salju dan api, alif baina qulubi ibadikal mu'minin, jinakkanlah, lembutkanlah di antara hati-hati hamba engkau yang beriman. Jadi malaikatnya tunggu bermacam-macam malaikat dicipta oleh Allah. Macam-macam model nah. Sehingga nasabah cerita, salah sabah keajaiban yang dicipta oleh Allah bak malaikat adalah nyo bunuh malaikat kau nyo macam nah. Salah sabah keajaiban yang diciptakan oleh Allah bak malaikat, itulah li Allah Taala menciptakan sidra malaikat. Yang malaikatnya, yang sidra malaikatnya diciptakan daripada dua sumber. Setengah dicipta dari api, setengah dicipta dari salju. Bubaile antara api dengan salju menyatu. Hana, tapi li Allah Taala diciptakan sidra malaikat daripada api dan daripada salju. Setengah daripada api, setengah daripada salju. Maka kejadiannya yang ajaibnya adalah api tidak dapat melelehkan salju, begitu juga dengan salju tidak dapat memadamkan api. Nampak maksudnya? Berarti api hanai peleleh salju amrih punya suum kanyo dapat peleleh salju mesti tatut nya demi Tuhan.
Dia ke iya. Tapi nyo kejadiannya sidra malaikat nepegak oleh Allah daripada apui sekaligus juga nepegak daripada salju. Apui nyan hae ipuleleh salju, salju nyan hae ipulen apui. Lagian gecipta oleh Allah. Lagian gecipta oleh Allah. Onian malaikat tersebut sampai-sampai mentasbih kepada Allah. Sampai-sampai berarti mensucikan Allah, ipuja Allah, ipu tauhid Allah. Kaya dan ikun le malaikat tersebut sampai-sampai putar doa, baca doa. Allahumma ya Allah, ya man allafa baina salji wan nar. Wahai siman itu Allah, wahai yang menjinakkan antara salju dan api, alif baina qulubi ibadikal mukminin. Berdoa ke dayo. Ya Allah, ya Allah yang menjinakkan antara salju dan api. Di bunuh kepegat oleh Allah daripada salju dan api. Doa Allah, ya Allah, nepejina ya Allah antara ate-ate hamba drone yang beriman. Yang laginya doa le malaikat. Wa huwa aksarul malaikat nushan li ahli al-ardi. Dianya malaikat itu sebanyak-banyak daripada malaikat nisbah nasihat bagi ahli bumi. Nisbah nasihat bagi ahli bumi. Kengkai leh. Jadi hai tunggu malaikat nyolah yang le tatat ge nasihat ataupun jed kepada nasihat bagi ahli bumi. Nyo ketayo yo. Orang ahli bumi yo. Nyo le tatat nasihat yang didapat ketayo cok daripada malaikat tersebut. Cik fikir leh. Kaya kan? Geri pejut daripada api dan salju, tapi hana saling mengalahkan satu sama lah. Laginya berarti keajaiban yang dipegat oleh Allah bak malaikat tersebut. Nyo kalau terus berdetik je. Ya. Cuman? Faedah. Benar. Nuktah. Satu kepentingan. Qasamallahu ta'ala al-khalaika. Membagi oleh Allah Ta'ala akan makhluk. Salah satu aksamen akan heboh pembagian. Jadi nasabah hal yang penting. Toh. Le Allah Ta'ala ciptakan makhluk gebagi ke dalam heboh macam. Heboh model. Heboh pembagian. Qisman satu pembagian. Khalaku bi'aqlin bighairi syahwat. Diciptakan khuliku bi'aqlin bighairi syahwatin. Diciptakan akan mereka itu makhluk dengan akal bighairi syahwat, dengan tanpa syahwat. Wahum al malaikah, dan bermula mereka itu malaikat. Wa qisman dan satu pembagian khuliqu bi syahwatin bighairi aqlin. Diciptakan akan mereka itu dengan syahwat bighairi aqlin, dengan tanpa akal. Wahum ad-dawabu, dan bermula mereka itu binatang. Wa qisman, dan bermula satu pembagian khuliqu, itu diciptakan akan mereka itu bi aqlin wa syahwatin, dengan akal dan syahwat. Wahum, dan bermula mereka itu Banu Adam, itu manusia, anak Adam. Faman ghaliba aqluhu ala syahwatihi, maka bermula siman yang menanglah akalnya di atas syahwatnya, kana ma'al malaikah, niscaya ada ia nyaman beserta malaikat. Waman ghaliba syahwatuhu, dan bermula siman yang menanglah syahwat nyaman ala aqli, di atas akal nyaman, karena niscaya ada ia nyaman beserta ma'al dawab, beserta binatang-binatang. Jadi Allah Ta'ala ciptakan makhluknya heboh macam. Yang pertama ciptakan makhluk li Allah dengan akal tanpa nak syahwat. Berarti yang nak akal mentang, syahwat hana. So malaikat. Makanya malaikat hana syahwat, sehingga hana pernah melakukan dosa oleh malaikat. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan makhluk dengan syahwat, hana akai. Hana akai dengan semikir. So itulah binatang. Makanya binatang nyo yang nafsu mentang. Nafsu mentang, syahwat mentang, akai hana. Jadi hana pat mikir je.
Ika-ika kita yo takat ju ji. Puyang galak inan. Ha? Hana akai. Ka. Kemudian yang kedua, diciptakan makhluk oleh Allah dengan akal berserta syahwat. Manduana. Akaina syahwatna. So, itulah getanya manusia. Maka anda pegah. Si berangkasa manusia yang menang akal di atas syahwat. Berarti talur syahwat. Talur syahwat menang akal. Nyai semikir. Hanai kedepankan nafsu. Berarti menang akal di atas syahwat je. Nyo berarti manusia tersebut dia itu beserta para malaikat. Dalam arti kata sama lagi titel malaikat urangnya. Ibal makna sama lagi titel malaikat. Malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Kita itu punya akal dan nafsu, punya akal dan syahwat, akan tetapi akal kita dimenangi daripada syahwat. Bila sebaliknya si berangkasa urang yang menangi syahwat di atas akal je, syahwat ika akal tinggal likat, berarti yang dikedepankan adalah syahwat, maka dia itu tergolong ke dalam binatang. Sama lagi binatang. Toh, nak binatang wajar tungku. Puta wajar. Dia itu hanya dikasih nafsu. Syahwat tidak dikasih akal. Hanangan semikir bab binatang. Sedangkan kita nangan semikir, tapi semikirnya talo yang kedepankan adalah syahwat, maka kita itu lebih keji daripada binatang. Binatang hana dosa ada perbuat puyang galak ini. Pakan karena hana akai. Gitanya na akai. Awak tak perbuat puyang galak sesuai dengan hud nafsu, maka tak ubahnya kita itu lebih keji dan titelnya lebih tinggi daripada binatang. Begitu juga bila seandainya akal kita menang daripada nafsu, maka titel kita itu lebih tinggi daripada para malaikat. Wajar malaikat tidak melakukan dosa karena hanya diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Akan tetapi bila kita yang diberi akal dan syahwat, tapi menang akal kita ketimbang syahwat, maka kita itu mendapatkan titel lebih tinggi daripada para malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Kam sawut.